itu biasanya kayak gitu-gitu adalah orang-orang yang punya victim mindset gitu ya. Victim mindset. Victim mindset atau mindset jadi korban. Apalagi kayaknya anak-anak cowok gitu ya. Kayaknya anak cowok itu kayaknya pengen ngerasa dirinya bahwa dia pengen dihormati, dihargai. Ya makanya kenapa dia menunjukkan validasi-validasi. Kalau saya menganggap titik terendah dalam hidup itu adalah bagian yang harus disyukuri sih. Kamu pernah nggak sih ketipu duit? Mungkin investasi bodong, ditipu temen, atau bahkan mau transfer ke orang, tapi malah salah. Rasanya pasti kesel banget kan? Tapi anehnya, pas kita cerita ke orang lain, malah ada yang bilang, ah gitu doang, gue lebih parah, gue malah pernah ditipu puluhan juta. Nah, daripada dapet simpati, malah jadi ajang lomba siapa yang paling sial. Kayaknya hidup kita isinya adu nasib melulu deh. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Ya, langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo, Coach. Halo. Ya, langsung aja nih, Coach. Soalnya aku tuh pernah denger ya, Coach ya. Apalagi kali di lingkungan kerja atau bahkan lingkungan rumah gitu. Itu kayak, mereka tuh kayak adu nasib gitu. Kayak, kayak cerita. Pernah nih kayak ketipu, malah katanya naruh duit segini, nanti dapetnya segini per bulannya gitu. Malah akhirnya kayak bohongan gitu, malah kemakan duitnya gitu. Terus gue aja malah abis kayak buat sampai ngejual rumah, tanah segala macem. Jadi malah adu-aduan gitu loh, Coach, nggak mau kalah-kalahan. Nah itu kenapa sih, Coach? Nah sebelumnya gini, saya kemarin juga kaget gitu ya. Ini kejadian nyata gitu loh. Soalnya saya udah lama banget nggak pernah denger ini gitu loh. Awalnya, ini padahal para pengusaha. Jadi para pengusaha, kebetulan kan kemarin saya lagi menemani pasangan saya. Kemudian kita lagi nongkrong di parkiran gitu loh. Yang satu ada yang cerita, wah lu mah enak, gitu soal kan, wah lu mah enak, gua itu dulu itu ketipu, ya gua ketipu, lu mah enak, lu punya modal tuh waktu bisnis usaha. Yang bilang modal itu bilang, enggak, gua dulu itu enggak begitu, gua itu mulainya dari gini, pokoknya kondisinya jelek banget. Yang satu juga ngebales, sama gua juga jangan dibilang itu, gua juga rumah ngontrak. Dulu yang kaya mertua setelah merit, tapi gua dulu rumah ngontrak nggak punya apa-apa dan sebagainya. Yang satu bilang, lu berdua masih mending, gua minus, gua ditipu. Teman yang satu ngomong, lah kalau ditipu mah, gue juga punya ditipu lah. Waduh, saya begitu dengar itu saya nggak komentar nih. Kayaknya udah lomba-lomba adu-aduan siapa yang paling sial dalam hidup gitu ya. Nah jadi buat saya sampai ditanya, wah ini Coach Arif pakar NLP nih. Tanya sama dia, saya sih nggak mau komentar. Karena kalau udah kayak gitu-gitu udah nggak efektif buat saya kalau ngomong apapun. Karena saling adu kan, gitu Iya, saling ngadu bahwa dia yang paling hebat dalam kondisi yang paling minus. Jadi saya bilang itu biasanya kayak gitu-gitu adalah orang-orang yang punya victim mindset gitu ya. Victim mindset atau mindset jadi korban. Dan lucunya ini terjadi dari sejak zaman kita kecil. Ya misalkan contoh lah, anak kecil kalau lagi main bola misalnya, gue tadi capek banget main bola. Lu capek, gua di-tackle tadi tau gak lu? Lu tackle mending gua ditabrak, kaki gua dihajar tau gak? Nah, kayak gitu. Oh iya. Nah kayak gitu tuh udah jadi kayak ya, tapi buat saya lucu aja ya kalau orang udah dewasa tapi masih mentalnya kayak gitu ya. Masih nyalahin orang dan sebagainya. Ya memang saya akuin dari total 3 orang, 2 orang tuh akhirnya memang ujung-ujungnya positif. Yang satu itu ya memang sudah negatif. Kalau kalau ada orang yang kayak gitu sudah malas tuh. Udah malas lah ngadu menderita gitu ya. Kalau mau ngadu menderita gue juga bisa cerita aneh-aneh, gue mendingan enggak, saya nggak mau dah, diemin aja lah. Nah jadi artinya memang orang itu butuh dinyatakan bahwa dia ngerasa dirinya hebat. Kenapa? Jadi istilahnya dia butuh validasi bahwa dia itu hidupnya sengsara, sekarang survive itu validasi. Apalagi kayaknya anak-anak cowok gitu ya, kayaknya anak cowok itu kayaknya pengen ngerasa dirinya bahwa dia pengen dihormati, dihargai.
Ya makanya kenapa dia menunjukkan validasi. Saya nggak tahu kalau Mas Adi kapan terakhir dia ngomong gitu sama teman-teman itu. Kapan Mas Adi lu masih ngomong gitu? Hah? Tuh kan benar ya futsal kan gue bilang. Main futsal gitu ya? Iya. Kayak gitu tuh. Pokoknya. Lu tau nggak? Tau nggak tadi tuh? Gue udah kagak bisa. Pokoknya nggak ada yang mau kalah semuanya kayak gitu. Nah, jadi dia butuh validasi dan sebagainya. Jadi gimana caranya? Yang saya suka dari setelah 2 orang itu sempat juga kayak gitu, tapi dari perkataannya lebih positif. Akhirnya dia ngomong, semua orang sih pernah ngalamin kondisi itu kalau lu berbicara mengenai ketipu. Gue pun juga pernah ketipu. Tapi ya, bukan itu yang mau kita bahas. Nah, yang satu juga ngomong positif, dia ngomong. Kalau gue ngobrol sama guru-guru gue atau orang yang lebih hebat daripada gue, dia cuma ngomong satu. Itu ongkos belajar. Keren ya? Iya. Nah, jadi dia menggunakan teknik NLP secara nggak langsung yang sebenarnya namanya reframing. Dia mereframe kondisi-kondisi negatifnya, dia buat itu. Iya. Dengan mengatakan bahwa itu ongkos belajar. Kalau lu bilang ratusan juta tuh ongkos belajar. Semua itu perlu belajar. Kuliah pun, sekolah pun belajar. Nah, ini juga ongkos belajar. Nah, akibatnya mereka tidak saling adu-aduan. Adu-aduan siapa yang paling hebat dalam arti yang kondisi negatif. Itu memang adalah yang harus dimiliki. Ya, istilahnya ngeluh oke, sedikit, tapi jangan kayaknya makin itu kalau mereka berdua nggak sadar itu saya kan tuh lebih lama lagi pasti ngomong negatif itu mereka bertiga tuh. Tapi karena dia bisa mengatakan yang positif, akhirnya jadi balik semua. Jadi yang penting adalah kalau kita terus-terusan kejebak aja lah kita. Maka lebih baik kita reframing. Kalau saya lebih baik gak ikut permainan. Iya dong. Iya. Kalau ikut permainan kayak apa yang terjadi? Ikut juga kan gue. Jadi 4 orang yang sama-sama ngadu-ngadu yang. Nah kayak gitu, Olia. Oke. Berarti kalau misalkan kayak kita perlu validasi gitu ya, Coach ya. Karena kan tiap orang pasti kayak maunya tuh disanjung atau dihormati gitu kan intinya. Kalau misalkan dengan kita cerita titik rendah kita tuh apakah itu baik juga atau kita nggak yang harus gimana gitu? Kalau saya menganggap titik terendah dalam hidup itu adalah bagian yang harus disyukuri sih. Ini juga sama kan pembelajaran dari hidup gitu loh. Jadi dulu bodohnya saya, dulu nih kita ngomong bodohnya saya, dulu tuh saya menghitung kesialan saya. Dihitung. Real bener-bener gue hitung. Setelah saya sikat itu orang itu, kayaknya mukanya merah gitu setelah saya sikat gitu loh. Karena terlalu banyak alasan. Dan akhirnya abis itu saya ngomong menceritakan tentang kehidupan saya. Nah ketika saya cerita kehidupan saya, ternyata saya sempat nangis tuh. Berkaca-kaca tuh nangis gitu. Oh hening tuh peserta. Hening tuh sampai ada yang tepuk tangan dan sebagainya tuh. Itu kalau direkam tuh pasti bagus banget orang kalau kita nggak ada rencana untuk kayak gitu. Nggak ada rencana kan. Saya juga nggak ada rencana mau gitu. Tapi abis itu mereka jadi kebuka pikiran. Karena maksud saya kayak gitu-gitu memang saya ada cerita-cerita tertentu ada yang masih saya ingat dengan jelas. Tapi ada beberapa cerita yang saya sudah nggak ingat gitu loh. Karena dalam konteks apa saya cerita itu? Karena dalam konteks kadang-kadang untuk menginspirasi orang. Nah kayak gitu. Jadi itu yang saya bawakan. Intinya itu sih. Jadi maksudnya yang negatif-negatif gak perlu semuanya diingat. Kita hanya mengingat berkat. Jadi mindsetnya adalah ngelihat yang positif. Intinya itu. Sebenarnya baiknya kayak kita bukan adu nasib, tapi kayak adu kehebatan masing-masing gitu buat semangat gitu, boleh nggak? Sebenarnya nggak perlu ngadu kehebat. Ya kalau orang yang ngasih di level itu, dia mau bilang mengatakan kehebatan, kebaikan yang dia terima. Kalau saya sudah tidak lagi di level itu sih. Karena menurut saya ya apapun kondisi yang terjadi, menurut saya semua keberhasilan saya dan sebagainya itu bukan karena perbuatan saya. Karena itu perbuatan Tuhan ke dalam hidup saya. Karena saya mempercayai. Nah ini balik lagi kan kepercayaan ya, yang mempercayai. Saya percaya Tuhan tuh memberikan kuasa untuk saya bisa menciptakan kekayaan. Nah kuasa untuk menciptakan kekayaan artinya apa? Ide kreatif. Iya. Nah
Jadi semakin saya punya hubungan dekat sama Tuhan, semakin saya dapat ide-ide kreatif. Dan saya tahu apapun yang saya lakukan, semua itu bukan saya. Semua itu adalah, kalau istilahnya manusia mungkin gini ya, kamu macul, anggaplah ini punya sawah, kamu macul. Nah, pacul itu usaha manusia. Menanam bibit, usaha manusia. Betul dong? Membuat saluran perairan, itu usaha manusia. Tapi yang bikin hujan ada, Tuhan. Yang membuat air tidak kering, Tuhan. Bukan kita. Mataharinya terlalu kencang atau enggak, bisa kering dong. Nah, makanya itu. Jadi kalau saya ngelihatnya bahwa apapun yang saya lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Itu gambarannya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia Dan saya Coach Anton Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, and happy for business untuk Indonesia. Bye-bye.